selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bersyukur ya untuk sinar matahari yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan lupa berjemur di sinar matahari juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mempelajari firman Tuhan terlebih dahulu. Pembelajaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amos 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama ya. Amos 4 ayat yang ke-13. Amos 4 ayat yang ke-13. Demikian, gunung dan angin Tuhanlah penciptanya, rencananya dinyatakannya kepada manusia. Ia membuat siang dan malam, di atas puncak-puncak bumi ia berjalan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, itulah namanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, sewaktu-waktu ada seorang utusan Injil atau pembawa firman Tuhan yang pergi ke sebuah desa di Afrika. Ia menyaksikan dari dekat pertentangan antara kekuatan seorang dukun dan kemahakuasaan Allah. Ia sempat mendirikan sekolah untuk anak-anak di desa itu. Dukun tersebut telah memperingatkan utusan Injil itu bahwa dewa suku mereka akan menghancurkan sekolah yang didirikannya. Ternyata, sebuah ledakan petir memenuhi ancaman tersebut karena merasa yakin bahwa roh sihir tidak akan menang. Utusan Injil itu menyatakan di depan umum bahwa Allah yang ia sembah akan menyambar totem si dukun dengan petir malam itu juga. Dan yang membuat para penduduk desa tersebut benar-benar heran adalah hal itu benar-benar terjadi. Mereka melihat kejadian itu sebagai bukti Allah yang disembah utusan Injil tersebut adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu, apa bukti yang dicatat dalam Alkitab bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa? Pertama, Allah adalah pencipta alam semesta. Kemahakuasaan Allah dibuktikan dengan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan alam semesta dengan firman atau perkataannya. Allah berkata, "Jadilah," maka itu langsung akan jadi. Manusia membutuhkan peralatan dan benda untuk menciptakan sesuatu. Namun, Allah cukup dengan firman-Nya atau berkata-kata saja. Dengan kuasa perkataannya, segala hal diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Kedua, Allah adalah pemelihara atas ciptaannya. Segala kehidupan di atas bumi akan binasa jika bukan karena pemeliharaan Allah. Lautan yang melingkupi seluruh bumi akan membinasakan kita jika Allah tidak menentukan batasnya. Sampai saat ini, Allah masih terus memelihara semua ciptaannya. Allah mencukupkan segala kebutuhan kita akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah menumbuhkan rumput untuk ternak dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, supaya mereka boleh menghasilkan makanan dari dalam tanah. Pemazmur berkata, "Semua menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Engkau memberi, dan mereka mengumpulkannya. Engkau menyediakannya, dan mereka makan sampai puas." Di samping itu anak-anak, Allah juga berkuasa untuk mengatur seluruh ciptaannya. Benda langit bergerak pada lintasannya dan tidak pernah lambat atau berhenti atau tabrakan satu dengan yang lainnya. Allah membuat siang dan malam. Allah membuat musim sehingga manusia tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat. Setelah mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa atas segala ciptaannya, lalu bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Pertama, percaya kepada Allah dengan segenap hatimu.
Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi di hari esok, namun kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu mampu untuk menjaga kita. Ia bahkan mengetahui hal apa yang akan terjadi di hari esok hidup kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita harus mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kedua, senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mempercayai kebaikan dan kesetiaan Allah dapat menolong kita untuk senantiasa belajar mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Allah atas segala bentuk pemeliharaannya dalam hidup kita. Senantiasa mengucap syukur akan memuaskan jiwa kita dan menyenangkan hati Tuhan. Amin.